Maaf, izin. Kenapa, Mbak? Minggu kemarin kan udah yang laporan realisasi APBN ya, Pak. Berarti sekarang diulang atau lanjut aja? Diulang. Nanti kita coba ulas. Oke. Diulang ya berarti? Nanti kita coba ulas. Membawakannya jangan kayak baca laporan pendapatan sekian, nggak kayak gitu cara ngebawainnya. Nggak apa-apa, nanti kita ini. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke itu, seperti biasa, teman-teman boleh sambil sarapan, sambil apa boleh ya, silakan ya, bebas ya. Gitu. Saya ada video seperti biasa. Ada yang sudah pernah nonton video ini belum? Nah, sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Saya belum. Oke, karena masih ada yang belum, kita coba tonton lagi sama-sama ya. Oke, Pak. Ini video ini Baik, asik. Pak. Udah ada suaranya? Sudah, Pak. Oke.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Baik. Kesan apa yang ditangkap dari film tadi? Yuk. Siapa yang mau komen? Bebas. Ayo, kesan apa yang ditangkap dari film tadi? Saya mau, Pak. Saya deh, Pak. Silakan, Mbak Wilda. Ayo. Mario apa Wilda, Pak? Wilda dulu, nggak apa-apa. Ada Wilda dulu aja, Bapak. Ladies first. Kalau menurut saya, pesan yang bisa ditangkap itu, kita itu harus terus menebar kebaikan. Soalnya kita nggak bakal tahu tuh kebaikan apa yang nanti tuh bakal terjadi gitu kalau misalnya kita terus menebar kebaikan. Maksudnya kayak
Yang saya ambil sih dari situ gini Pak, apa yang kita tanam nanti apa yang kita tuai juga gitu Pak. Udah, terima kasih. Sok Mario. Apa yang kita tanam, apa yang akan kita tuai gitu ya. Oke, bagus Mbak Wilda. Oke, silakan Mas Mario. Teman-teman yang lain boleh juga ya komentar ya. Ayo. Silakan Mas Mario. Sama kayak yang tadi Wilda sih Pak, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Terus juga apa ya, walaupun kita sesulit apapun diri kita, kalau misalnya kita berbuat kebaikan kepada sesama tuh pasti kayak ada kebahagiaan tersendiri gitu Pak. Itu aja sih paling Pak. Oke, jadi ada tambah dari Mas Mario tadi. Jadi sebenarnya bahagia itu ketika kita berbuat baik untuk orang lain gitu ya. Terus dalam sesulit apapun ya, kalau bisa tetap menolong sesama, bermanfaat untuk sesama gitu. Oke, bagus. Apalagi? Ayo silakan teman-teman. Aku mau coba Pak. Silakan Mas Anwari. Kalau dari video yang tadi saya lihat, orang ini peduli dengan keadaan sekitar, dengan orang masyarakat sekitar. Gak cuma masyarakat, tapi dengan keadaan yang ada di sekitar dia. Jadi contohnya yang tadi dia lihat ada air apa namanya Pak? Bocor ya? Bocor. Dia memanfaatkan dengan kenapa nggak dikasih minum buat tanaman kayak gitu Pak. Jadi dari semuanya itu dia berusaha membuat dia berusaha membuat dunia ini bahagia Pak, indah. Jadi semuanya merasakan kebahagiaan Pak. Gitu. Oke, good. Jadi udah jalani gitu ya, bikin semua itu enak gitu ya. Iya. Oke, bagus. Ada lagi? Ayo silakan. Ada Mbak Alia udah senyum-senyum, silakan Mbak Alia Delila. Boleh Mbak. Kalau menurut saya, mungkin tadi laki-laki yang di video itu, dia nggak kaya ya Pak, maksudnya biasa-biasa aja orangnya. Mungkin di situ dia nggak kaya, tapi menurut saya dia kaya hati Pak. Dia peduli sesama gitu. Terus untuk menolong orang dia nggak mandang-mandang gitu Pak. Semuanya dia tolong, dia bantu. Menurut saya dia kaya hati sih Pak. Oke, good. Kaya hati gitu ya. Makanya tadi disebut di situ, si laki-laki ini bukan orang yang kaya gitu ya, is not rich gitu kan. Terus si laki-laki ini juga bukan seorang artis yang terkenal yang sering muncul di televisi kayak gitu ya. Tetapi laki-laki ini tadi kaya hati, dia bisa menolong sesama gitu. Oke, bagus. Tuh, coba kita sedikit flashback dari ketika laki-laki ini keluar rumah, ya kan, berjalan pakai pakaian kerja, mungkin mau kerja gitu ya. Pakai pakaian kerja, terus tiba-tiba lewat kayak apartemen gitu kan, lewat kayak apartemen, terus dari atas ada air buangan. Kayaknya bukan air bocor itu, soalnya nggak ada hujan kan, ada air bujangan jadinya, air buangan gitu ya, nyiram gitu. Kira-kira nih kalau kita ada dua pilihan respon kan, ada berbagai pilihan respon yang bisa kita berikan gitu. Ketika kita tersiram air itu, kita nengok ke atas, ya, kemudian memaki si penghuni apartemen yang di situ, ya, di rumah susun itu misalkan, ya, kita maki, woi, kalau ini tolong dong air buangannya jangan di sembarangan ke jalan gitu. Boleh nggak memberi respon kayak gitu? Kurang baik sih Pak, menurut saya. Iya, kira-kira kalau respon itu yang kita berikan, apa yang akan diperoleh? Kita menabur nih, apa yang akan kita tuai? Jadi ribut Pak tuainya. Bisa jadi ribut gitu ya. Si penghuni rusun, makan nih air 1 ember, pure gitu. Malah diguyur sekalian sama air 1 ember. Bisa jadi gitu. Jadi respon kita terhadap problem, terhadap ini orang lain sangat menentukan hasil. Gitu. Tapi si laki-laki tadi, laki-laki Thailand ya, itu film Thailand. Itu taruh tanaman, ya nggak? Taruh tanaman di situ, ada berbagai manfaat yang bisa diperoleh di situ. Selain memberikan kehidupan ke tanaman tadi, ya, mencegah orang lain untuk terkena kena air siraman tadi, ya nggak? Kan kalau dia jalan di situ ada pot, orang ini akan minggir kan, gitu, cerdas gitu. Dia ininya sekali benar dia menghasilkan manfaat lebih dari 1. Nah,
Kita diharapkan seperti itu ya. Kita memberikan respon atas segala sesuatu itu responnya cerdas gitu. Tidak kadang kan sering kita erosi itu ya. Apalagi anak-anak muda ya, generasi kita yang muda-muda naik motor sedikit di depan ada bising sedikit gitu ya. Kadang nih anak-anak yang cowok biasanya nih, gitu ya. Bising sedikit atau disalip sedikit, udah panas nih. Langsung emosi dan sebagainya, marah ke ini. Terus dia lewat lagi tuh, pertama kali ditemui apa nih? Setelah kesiram air, dia ketemu apa tuh? Orang mau nyebrang ya? Ibu-ibu penjual. Nenek-nenek. Ibu penjual gitu kan, dorong gerobak gitu Iya, kan? Pak. Ya. Iya. Yang di situ banyak orang nggak? Banyak orang. Banyak. Ya, banyak kan? Banyak pejalan Banyak, kaki yang mau menyeberang juga gitu. Masing-masing punya pilihan, ya nggak? Boleh nggak si laki-laki Thailand tadi ini jalan aja udah gitu? Sebagaimana orang-orang lain, boleh nggak? Boleh, Boleh, Pak. Boleh. Boleh, Pak. Kan orang-orang lain cuek gitu ya tadi ya, ada orang kesulitan dorong gerobak, yang lain cuek gitu. Tapi laki-laki ini tadi memilih apa untuk membantu, ya nggak? Mungkin satu di antara ratusan orang yang ada di situ. Gitu. Kira-kira nih, kalau kita yang ada di kondisi itu, kita termasuk golongan yang mana? Yang cuek berjalan saja, gitu, atau termasuk yang membantu? Ayo, ayo. Gimana kira-kira? Kita masuk golongan yang mana? Gimana? Saya lebih membantu, Pak. Membantu. Alhamdulillah. Iya, bagus. Nah, yang kita harapkan seperti itu, gitu. Jadi percuma ya kita belajar tinggi-tinggi, punya gelar apa gitu. Tapi kalau tadi yang disampaikan Mbak Dini lah, hati kita miskin, ya hati kita hati kita bodoh gitu ya. Hati kita tidak pernah mengenyam pendidikan. Ya. Jadi pendidikan bukan hanya di sini, ya. Hati juga. Ya dia akan sulit gitu, akan menjadi orang yang mungkin biasa-biasa saja. Gitu. Pernah nggak misalkan kita di kampus nih, ya ada motor teman kita bocor misalkan, atau ada apa gitu. Mungkin ada 1, 2, 3 yang mungkin hanya sekedar menegur, bocor, gitu, cuma gitu doang, ya. Bocor, gimana dong? Oh, ada nih di sana tukang tambal, gitu. Udah pergi berlalu, ada yang, waduh gimana ininya? Yuk saya bantuin dorong, gitu. Masing-masing punya levelnya, ya. Ada yang cuma sekedar menyapa, misalkan, Mbak Risa, motornya bocor. Iya nih, gitu. Oh, gue buru-buru nih, gitu. Udah jalan, tapi minimal sudah menyapa, ya. Ada Mbak Risa, motornya bocor. Iya. Waduh, di depan sana ada tukang tambal, cobain ke sana, gitu. Udah pergi, gitu. Ada juga yang, Mbak Risa, motornya bocor. Iya. Wah, tukang tambal di sebelah sana, tapi agak lumayan jauh nanjak, gitu. Yuk, bareng-bareng yuk, saya bantuin. Gitu. Nah, tingkat level ini pilihan ada di kita. Gitu. Kita mau yang langsung pergi saja, cuma ngasih tahu, atau sampai menolong sampai tuntas. Gitu. Nah, laki-laki di film tadi itu menolong sampai tuntas, ya nggak? Sampai selesai ke lokasi tempat si ibu-ibu tua tadi berjualan. Gitu. Saking rutinnya, dia kira-kira nolongnya 1 kali apa sering? Sering, Pak. Sering kan? Hampir tiap pagi, ya nggak? Ditungguin sama Iya, Pak. nenek-neneknya. Hampir tiap pagi, bahkan Rutin. nenek-neneknya ini seolah-olah sudah menjadikan laki-laki ini kayak karyawannya, ya nggak? Iya, Pak. Ya kan, suatu pagi kan agak terlambat tuh, ya kan? Si nenek-neneknya tadi masih nunggu ada yang bantu dorongin gerobaknya. Ketika si laki-laki ini datang terus diomelin, kamu kenapa terlambat? Ini berapa? Lah, dia kan sifatnya nolong gitu, bukan karyawannya. Pernah nggak kita mengalami kejadian seperti itu? Kita nolong, tetapi kita malah dimarahin gitu, atau nggak enak gitu. Betul, udah bersyukur gue tolong gitu. Pernah nggak mengalami kejadian kayak gitu? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Berarti hidup Mas Mario kurang berwarna. Nggak apa-apa. Pernah nggak ada yang mengalami kejadian kayak gitu?
lu udah gue tolong tapi gini-gini gitu. Pernah nggak merasa pernah nggak merasa seperti itu? Ya, lihat si laki-laki tadi, ya, si laki-laki tadi begitu dari terlambat sedikit sempat diomel-omelin kan sama si ibu tadi. Apa jawaban respon si laki-laki tadi di film tadi? Kira-kira gimana Mbak Alvira? Kayak nggak diambil hati aja terus tetap Kayak diambil membantu. hati aja ya. Cuman senyum aja gitu kan sambil garu-garu kepala gitu kan. Ya nggak tadi di film tadi itu cuman senyum sambil garu-garu kepala sambil oh ya maaf gitu. Tapi nggak ini apa? Coba kalau kita ya kira-kira kalau kita mungkin akan ini ya. Kamu sudah syukur gue tolong gitu ya, malah maki-maki gue. Udah sana dorong sendiri gitu. Kira-kira kalau kita mungkin kayak gitu ya. Gitu. Nah, tadi sekali lagi ini kecerdasan hati ya, bukan masalah kaya hati saja, tapi kecerdasan hati itu tadi. Bisa saja kita memberikan respon yang ini ya, respon yang tadi gitu. Tapi si laki-laki Thailand tadi bagus banget ininya responnya gitu. Nah, setelah ketemu nenek-nenek yang nyeberangin gerobak, bantu nyeberangin gerobak, ketemu apa lagi? Makan ya yang Ya anjing. makan Pak, terus ketemu binatang Pak. Makan, ketemu binatang gitu. Terus binatang ini lagi lapar gitu kan. Dia pertamanya beli ayam berapa? Satu. Terus dipotong gitu kan. Dikasih ke guguknya gitu kan, dikasih. Besoknya makan lagi kan, rutin gitu, aktivitas rutin di situ. Besoknya belinya berapa? 1 apa 2? 2. Yang 1 untuk si ini. Kira-kira kalau kayak kita sudah sampai level itu belum ya? Ya, yang ada hus gitu ya. Ya enggak? Dasar kucing gitu ya. Salah ding gitu ya, dasar anjing gitu ya. Ini tidak ya. Sampai coba lihat sampai si anjingnya tadi sampai apa tuh? Jinak gitu ya. Pergi ngikutin gitu ya, sampai benar-benar bersahabat banget. Oke, setelah ketemu itu, setelah beli makan, ketemu apa lagi? Ketemu apa lagi? Ini Pak yang pengemis ya. Orang yang ibu-ibu dan anak-anak peminta-minta tadi kan? Oke. Sempat lihat si laki-laki tadi buka dompet? Iya, Pak. Nah, ada berapa lembar uang di situ? Cuma 2 lembar. Cuma 2 lembar. Kaya atau tidak laki-laki tadi? Biasa aja. Biasa aja kan. Mungkin malah kalau lihat dari isi dompetnya mungkin cenderung menggenaskan ya. Cenderung menggenaskan. Dia tutup dompetnya lagi terus pergi pura-pura tidak melihat atau dia ambil uang? Dia ambil semua. Ambil uang, kasihkan. Sampai si orang koko-koko yang jualan aba-aba yang jualan toko di sebelahnya sampai geleng-geleng kan. Mungkin ini orang nggak masuk akal gitu. Ya nggak? Itu cuma kejadian sekali atau rutin? Rutin. Ya kan sampai di momen berikutnya tuh laki-laki ini datang tuh ya. Bahkan tidak melihat belum sampai ke lokasi, belum melihat si ibu dan anak yang minta-minta tadi udah buka dompet duluan gitu kan. Udah buka dulu, begitu lihat ke sana, kok cuman ibunya. Terus si anaknya ternyata sudah sekolah. Pernah nggak kita merasa mungkin dari uang-uang kecil yang mungkin bagi kita nggak seberapa gitu ya, dikasihkan ke orang, terus sama si ibu tadi mungkin digunakan terus sampai anaknya sekolah. Gitu. Lihat ekspresi bahagianya nggak tadi si laki-laki tadi ketika melihat si anak kecil yang tiap hari dibantu, terus lari pakai baju sekolah. Lihat ekspresi bahagianya nggak? Lihat Pak. Terharu Pak. Kira-kira kalau kita di posisi itu bisa merasakan bahagianya di hati gitu ya. Kalau lihat misalkan nih ada kondisi orang yang nggak bisa sekolah atau nggak bisa apa, terus kita bantu, terus dia sekolah, kita melihat saja nih, nggak perlu orang yang kita bantu ngucapin terima kasih ya. Kita udah merasakan bahagia gitu. Tadi yang disampaikan Mas Anwari, Mbak Alia, betul ya. Jadi bahagia ini apa ya, ketika membantu orang lain gitu. Justru kita menemukan kebahagiaan itu di situ. Gitu. Oke, itu teman-teman ya. Terus terakhir beli pisang ya kan buat nenek-nenek gitu. Lihat, dia belinya apa saja? Pisang kan, cuman gantungin pisang.
Dia sendiri makan pisang nggak di rumahnya? Makan buah nggak? Enggak, Pak. Enggak kan? Makan cuman biasa, sorry ya, lepas baju, nggak ada TV, ada apa gitu kan, sambil hidupnya sederhana banget. Di rumah sendiri nggak ada buah gitu. Dia beli buah untuk si nenek-nenek yang tinggal satu rusun. Gitu. Jadi kalau dalam konteks ini apa ya, mengutamakan hidupnya itu tidak ego, gitu ya. mengutamakan orang lain, mengutamakan lingkungan sekitar. Gitu. Tapi di situ akhirnya dia menemukan kebahagiaannya tuh di situ. Ya. Oke, itu teman-teman. Jadi saya harapkan ya teman-teman nanti ke depan ya bisa bisa seperti tadi ya di toko film tadi. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang didiskusikan, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya sudah buka link share-nya. Silakan dilanjutkan yang kemarin, ya, kelompoknya Mbak Anissa. Ya. Tolong dijelaskan, ini saja singkat gitu. Laporan keuangan pemerintah pusat itu terdiri dari laporan apa saja. Gitu. Terus ini contoh laporan LRA, ini contoh laporan apa. Gitu. Ayo Mbak, silakan. Nanti kita ulas sama-sama. Yang share screen-nya Pika ya, Pak? Izin share screen ya, Pak. Udah ada belum? Udah ada. Ada. Iya, gedean dikit. Ya, langsung dibuka aja ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan keuangan entitas sektor publik. Di sini kami menggunakan laporan keuangan pemerintah pusat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Ainisa Kurnia, di sini sebagai moderator. Kemudian di sini juga ada teman-teman saya, ada Pita Nur Hafifah, kemudian ada Anissa Nur Safitri, Jessica Valencia, dan juga Dea Natasha. Nah, untuk laporan keuangan pemerintahannya, di sini kami menggunakan laporan keuangan pemerintah pusat. Sedangkan untuk laporan keuangan non-pemerintahannya, kami menggunakan laporan keuangan Yayasan Dompet Duafa. Nah, sebelum kita masuk ke contoh laporan keuangannya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan keuangan organisasi sektor publik. Nah, laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Nah, di sini akuntan sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Nah, di sini kita langsung aja ke laporan keuangannya. Yang pertama, laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, di laporan keuangan pemerintah pusat ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada laporan realisasi APBN, kemudian ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, ada neraca, kemudian laporan operasional, yang keempat itu ada laporan arus kas, dan yang terakhir laporan perubahan ekuitas. Nah, yang pertama ini ada laporan realisasi anggaran. Di laporan realisasi anggaran ini ada pendapatan negara, di sini aspek-aspeknya ada pendapatan negara dan hibah, kemudian ada belanja negara, dan juga ada pembiayaan. Nah, yang pertama di pendapatan negara ini kita dapat dari penerimaan perpajakan dan juga penerimaan negara bukan pajak dan juga penerimaan hibah. Nah, kalau kita lihat di sini penerimaan terbesar yang kita dapat itu dari
penerimaan pajak dalam negeri, yaitu sebesar 1.248 triliun di tahun 2020 ini. Kemudian sedangkan untuk pendapatan terkecilnya itu kita bisa lihat ada di penerimaan hibah sebesar 18 triliun. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi di sini ada penerimaan sumber daya alam. Penerimaan sumber daya alam kita itu hanya 97 triliun. Nah, jika dilihat-lihat di sini, Indonesia ini kan terkenal dengan negara yang memiliki banyak sumber daya alam, tetapi ternyata pada kenyataannya di sini di realisasi penerimaan pendapatan yang kita dapat cuma 97 triliun. Nah, itu untuk pendapatannya. Kemudian selanjutnya di belanja negara. Di belanja negara ini terbagi atas belanja pemerintah pusat, kemudian transfer ke daerah dan dana desa. Nah, di sini yang pertama belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat ini kita bisa lihat bahwa belanja yang paling besar itu ada di belanja pegawai, yaitu sebesar 380 triliun. Nah, sedangkan yang terkecilnya itu ada di belanja hibah, yaitu sebesar 6 triliun. Kemudian di sini juga kita bisa lihat belanja bantuan sosial sebesar 202 triliun. Nah, ternyata di tahun 2020 ini belanja bantuan sosial kita juga cukup besar, yaitu 202 triliun. Ada juga belanja subsidi, dia cukup besar, 196 triliun. Nah, di sini juga yang perlu kita perhatikan ada belanja pembayaran bunga utang. Ini cukup menarik ya, karena belanja pembayaran bunga utang kita itu cukup besar, yaitu 314 triliun. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke dana transfer ke daerah dan dana desa. Di sini ada dana perimbangan, kemudian ada dana insentif daerah, dana keistimewaan DIY, dan juga dana otonomi khusus. Nah, di sini kita bisa lihat, langsung aja kita ke totalnya ya. Dari jumlah belanja negara kita ini di tahun 2020 sebesar 2.595 triliun. Nah, ini cukup besar ya. Dia itu lebih besar dibandingkan pendapatannya sendiri. Nah, kalau kita lihat tadi pendapatannya cuma 1.647 triliun. Nah, di sini ternyata belanja kita ada 2.595 triliun. Nah, berarti kita mengalami defisit. Nah, defisit sebesar 947 triliun. Ya, 947 triliun. Nah, ini kurang baik ya untuk laporan keuangan kita. Nah, selanjutnya ada di pembiayaan. Nah, untuk menutup defisit kita tadi, di sini kita ada pembiayaan. Pembiayaan ini ada pembiayaan dalam negeri, kemudian ada juga pembiayaan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri ini yang pertama. Kita itu mendapatkan pembiayaan terbesar dari surat berharga negara, yaitu sebesar 1.177 triliun. Kemudian untuk pembiayaan luar negerinya itu kita dapat paling besar dari penarikan pinjaman luar negeri sebesar 141 triliun. Ke bawah lagi. Nah, di situ ada ya pembiayaan luar negeri sebesar 141 triliun. Itu merupakan pembiayaan luar negeri yang cukup besar. Nah, selanjutnya, tadi kan kita udah dapat defisit sebesar 947 triliun. Nah, di sini pembiayaannya itu sebesar 1.193 triliun. Nah, berarti kalau dijumlah, kita itu masih ada selisih kurang pembiayaan anggaran di sini sebesar 245 triliun. Nah, itu untuk laporan realisasi APBN. Jadi kita tahu nih di laporan realisasi APBN itu kita dapat pendapatan dari mana aja, kemudian kita jadi tahu juga negara kita tuh udah melakukan belanja apa aja, kayak tadi belanja pegawai, kemudian ada belanja pembayaran bunga, dan lain-lain. Nah, sampai kita tahu kalau kita itu ada selisih kurang pembiayaan di tahun 2020 sebesar 245 triliun. Nah, itu untuk laporan realisasi APBN. Selanjutnya, itu ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Nah, untuk laporan perubahan saldo anggaran lebih ini akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Nursafitri. Lanjut, ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Di laporan saldo ini, yang pertama ini ada saldo anggaran lebih awal. Saldo ini di tahun 2020
paling terbesarnya ini sebesar 212 triliun. Lalu ada penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaannya ini mengalami minus di tahun 2020-nya sebesar minus 70 triliun. Maka jumlah dari SAL sebelum penyesuaian di tahun 2020-nya ini sebesar 387 triliun. Yang dihitungnya itu dari nilai silpanya itu ditambah dari nilai saldo anggaran lebih awalnya. Lalu nilai total penyesuaian SAL yang paling besar ini ada di tahun 2020-nya sebesar 464 miliar. Jadi saldo anggaran lebih akhirnya di tahun 2020 sebesar 388 triliun. Yang dihitungnya ini dari nilai jumlah SAL sebelum penyesuaiannya ditambah dari total penyesuaian SAL-nya. Lanjut. Selanjutnya dari neraca. Di neraca ini ada 3 bagian dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang pertama ini aset. Aset ini dibagi jadi 5 macam. Yang pertama ini ada aset lancar yang di tahun 2020-nya mengalami nilai terbesarnya di tahun 2020 sebesar 665 triliun. Yang kedua ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini di tahun 2020-nya sebesar 3.173 triliun. Lalu yang ketiga ada aset tetap dengan nilai terbesarnya ada di tahun 2020 sebesar 5.976 triliun. Dan yang keempatnya ini ada piutang jangka panjang dengan jumlah besarnya itu di tahun 2020 sebesar 59 triliun. Lalu yang kelimanya, yang terakhir ada di aset lainnya. Di tahun 2020-nya, ini dibagi lagi jadi 2 macam. Yang pertama ada aset lainnya bruto, dengan nilai 1.562 triliun, dan aset lainnya yang bersihnya itu 1.225 triliun. Jadi dari keseluruhan aset ini di tahun 2020-nya sebesar 11.998 triliun. Kewajiban dibagi jadi 2 macam. Yang pertama ada kewajiban jangka pendek, ada kewajiban jangka panjang. Yang pertama ini dari kewajiban jangka pendeknya, nilai terbesarnya ada di tahun 2019 sebesar 704 triliun. Yang kedua, ada kewajiban jangka panjangnya. Ini terbesarnya ada di tahun 2020 dengan jumlah utang jangka panjang dalam negerinya ini sebesar 5.159 triliun dan jumlah kewajiban jangka panjangnya sebesar 5.923 triliun. Jadi dari keseluruhan kewajiban di tahun 2020-nya sebesar 6.625 triliun. Dan nilai ekuitas ini terbesarnya ada di tahun 2019 dengan nilai sebesar 5.127 triliun. Maka jumlah kewajiban dan ekuitas yang mendapatkan nilai terbesar ada di tahun 2020 sebesar 11.098 triliun. Lanjut. Lanjutkan oleh Pika. Bapak mohon maaf nggak bisa on cam karena kayak error deh. Tadi absen di HP. Selanjutnya Oke, silakan Mbak. Ya, selanjutnya yaitu laporan operasional. Laporan operasional yaitu ada kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, sama pos luar biasa. Di kegiatan operasional yaitu ada pendapatan operasional sama beban operasional. Pendapatan operasional yaitu ada pendapatan perpajakan, pendapatan penerimaan bukan pajak, sama pendapatan hibah.
di pendapatan pajak, yaitu yang terbesar ada di pendapatan pajak penghasilan sebesar 588 triliun. Terus pendapatan penerimaan negara bukan pajak yang terbesar ada di pendapatan penerimaan negara bukan pajak lainnya, yaitu 114 triliun. Selanjutnya ada pendapatan hibah. Jumlah pendapatan operasional tahun 2020 yaitu 1.783 triliun. Selanjutnya ada beban operasional. Beban operasional yang terbesar itu ada di beban pegawai 386 triliun. Selanjutnya yaitu jumlah beban dan pendapatan mengalami defisit karena pendapatan lebih kecil daripada beban. Selanjutnya yaitu ada kegiatan non-operasional. Ada pelepasan aset non-lancar mengalami defisit karena pendapatan lebih kecil daripada beban. Selanjutnya ada penyelesaian kewajiban jangka panjang mengalami defisit karena pendapatan lebih kecil daripada beban. Selanjutnya yaitu dari kegiatan non-operasional lainnya mengalami defisit juga karena pendapatan lebih kecil daripada beban. Yang ketiga yaitu pos luar biasa. Laporan operasional mengalami defisit karena pendapatan lebih kecil daripada beban. Selanjutnya yaitu ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini ada arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, sama arus kas dari aktivitas transition. Arus kas aktivitas operasi yaitu ada arus kas masuk sama arus kas keluar. Arus kas masuk yaitu penerimaan perpajakan yang terbesarnya ada di pendapatan pajak penghasilan. Arus kas penerimaan negara bukan pajak yang terbesarnya ada di pendapatan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Selanjutnya ada arus kas keluar yang terbesar yaitu ada di dana alokasi umum. Jumlah arus kas bersih dari operasi mengalami defisit karena beban lebih besar daripada pendapatan. Selanjutnya yaitu ada arus kas dari aktivitas investasi. Ada arus kas masuk sama arus kas keluar. Arus kas masuk yang terbesar itu ada di penerimaan cicilan pokok investasi pemerintah. Arus kas keluarnya yang terbesar itu ada di belanja modal. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi mengalami defisit juga karena penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran. Yang C, arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu ada arus kas masuk sama arus kas keluar. Arus kas masuk yang terbesar itu ada penerimaan pembiayaan dalam negeri. Arus kas keluarnya yang terbesar yaitu ada di pengeluaran pembiayaan dalam negeri. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan mengalami surplus karena penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Terus yang D, arus kas dari aktivitas transitoris mengalami defisit. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Ada kenaikan atau penurunan kas sebelum koreksi pembukuan. Ada kenaikan penurunan kas setelah koreksi pembukuan. Saldo akhir kasnya yaitu 385 triliun. Sama ada kas lainnya dan setara kas setelah hibah yang sudah disahkan. Maka saldo akhir dari kas dan setara kas yaitu 256 triliun. Selanjutnya ada
laporan perubahan ekuitas. Ekuitas awalnya yaitu 5.000 triliun. Laporan operasionalnya tadi kan defisit 872 triliun. Terus ada koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Jumlah koreksi-koreksi yang langsung menambah ekuitas yaitu 218 triliun. Transaksi antara entitas mengalami defisit sama kenaikan atau penurunan ekuitas mengalami defisit sehingga ekuitas akhir yaitu 4.473 triliun. Terima kasih. Selanjutnya itu ada laporan keuangan Yayasan Duafa. Itu Oke. akan dijelaskan oleh Sebelum masuk ke yang laporan keuangan yayasan, kita bahas dulu yang laporan keuangan pemerintah pusat. Teman-teman ada yang mau ditanyakan dari yang dipresentasikan oleh kelompoknya Mbak Anissa? Silakan. Boleh ke ini udah paling atas ya Mbak ya. Oke, coba Mbak dari atas. Boleh nggak langsung diketik aja tuh di angka 35 yang konten 34 of 868 itu ketik angka 1 enter. Halo Mbak Pika. Di Iya pojok Pak, kenapa? sebelah. Oh ini ya. Di situ yang angka 30 itu ketik angka 1 terus enter. Nah, lebih cepat kan? Iya. Oke, terus ke bawah coba. Ini tampilannya gini ya? Iya, sebentar Pak. Oke, ke bawah Mbak. Teman-teman ada yang mau ditanyakan dari presentasinya kelompoknya Mbak Nisa? Ada? Ayo, ada yang ditanyakan? Silakan. Udah paham semua belum? Udah paham semua? Kayaknya dia lebih nggak paham deh Pak. Pada dia lebih pada nggak paham deh Pak. Pak, makanya nggak tahu apa yang... Iya Pak, mau nanya apa? Oke, Mbak dari yang paling atas, ke atas lagi coba, ke atas. Nggak apa-apa nih ya, Mbak Pika jadi operator dulu ya Mbak ya. Enggak apa-apa Pak, enggak. Oke, ke atas. Mbak Pika pakai apa nih? Pakai HP atau pakai laptop? Pakai laptop. Oke, ke atas lagi Mbak, ke atas. Terus. Ke laptop bilang ya Pak. Terus ke pernyataan tanggung jawab. Terus. Ini opini BPK, terus. Ini. Nah, itu. Oke, teman-teman ada yang sudah pernah membaca sebelumnya tidak tentang laporan keuangan pemerintah pusat? Ini laporan keuangan negara kita loh. Jadi negara satu Indonesia gitu. Ada yang udah pernah baca nggak? Belum pernah Pak. Belum pernah. Ada yang sudah pernah baca? Belum pernah Pak. Oke, nanti teman-teman coba tanya ke teman-teman di kampus lain ya, diajari gini nggak mengulas laporan keuangan negara kita satu Indonesia nih, satu Indonesia, bukan laporan keuangan dinas atau apa. Ini satu negara kita ya, satu. Tapi pemerintah daerah tidak masuk sini ya, karena dia entitas pemerintahan terpisah gitu. Ini yang pemerintah pusat, makanya namanya laporan keuangan pemerintah pusat tuh di situ. Ya enggak? Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 audited, berarti sudah diaudit. Gitu. Nah, halaman pertama di sini ada pernyataan tanggung jawab. Apa isinya? Teman-teman bisa dilihat di situ. Paragraf pertama, ya, laporan keuangan pemerintah pusat terdiri dari, dia menjelaskan dulu isi laporan keuangan pemerintah pusat. Ada apa saja sih? Gitu. Ada laporan realisasi anggaran,
ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, ya, ada neraca, ada laporan operasional, ada laporan arus kas, ada laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Itu. Terus ada kalimat terakhir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Ini pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan itu merupakan tanggung jawab manajemen. Ya enggak? Dalam hal ini tanggung jawab pemerintah yang di sini yang tanda tangan diwakili oleh Menteri Keuangan selaku CFO. Oke, ya teman-teman nanti pada saat teman-teman menjadi auditor ya ini wajib diperoleh. Ya pernyataan tanggung jawab ini ya misalkan teman-teman nanti menjadi auditor, audit laporan keuangan ya di KAP atau di auditor di pemerintahan ya teman-teman wajib memperoleh ini. Jadi dan paragraf pertama ini wajib ada statement ya pernyataan bahwa laporan keuangan ini adalah tanggung jawab manajemen. Jadi bukan tanggung jawab auditor. Oke ya. Kita lihat paragraf kedua. Ada pernyataan apa lagi tuh? Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Ya. Jadi yang menyusun laporan keuangan ini, ya pemerintah itu menyatakan bahwa laporan keuangan ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Ya. Wajib, ini pernyataan ini wajib. Ya. Dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan APBN dan posisi keuangan pemerintah pusat secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Jadi ada garansi pernyataan jaminan bahwa laporan keuangan ini telah disusun berdasarkan SPI ya yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Itu. Ini di paragraf 2. Kuncinya di situ. Poinnya di situ. Oke ya, teman-teman ya. Oke. Nanti jenis-jenis soal ujiannya akan bukan soal ujian textbook misalkan jelaskan, sebutkan, definisikan atau pengertian apa enggak ya. Jadi lebih ke ini misalkan pernyataan tanggung jawab di laporan keuangan pemerintah pusat itu apa isinya gitu. Teman-teman bukan menulis ulang ini gitu, bukan menulis ulang ini tapi di situ ada pernyataan tanggung jawab manajemen tentang apa gitu. Oke ya. Oke, nah, paragraf yang ketiga di sini menyebutkan bahwa laporan keuangan tahun 2020 audited merupakan konsolidasian. Jadi laporan keuangan pemerintah pusat ini sudah merupakan konsolidasian dari apa saja nih? Laporan keuangan kementerian lembaga, ya enggak? Jadi kementerian-kementerian itu mungkin ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian apa semuanya, ya semua kementerian dan bendahara umum negara, ya itu sudah dikonsolidasikan di dalam laporan keuangan pemerintah pusat ini. Ya, jadi kalau ditanya apakah laporan keuangan pemerintah pusat di dalamnya termasuk konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota, termasuk tidak? Tidak. Tidak, ya, karena ini hanya laporan keuangan pemerintah pusat. Ini untuk entitas pemerintah pusat. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Sekarang kita lihat ke bawah. Ya, tadi jenis-jenis laporan keuangannya kan ada banyak nih. Ini opini BPK, kita lewati dulu, nggak apa-apa. Ya, nanti kalau teman-teman ngambil mata kuliah audit keuangan negara, ini nanti saya jelaskan opininya. Aneh maneh anu jaya maneh anu lewe. Oke, kita lihat lagi ke bawah terus. Ini ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif itu dia menjelaskan semua gambaran umum laporan keuangan dulu. Oke, nggak apa-apa. Kita lewat terus ke bawah. Teman-teman tahu nggak hubungan antar laporan keuangan? Karena tadi ada laporan realisasi anggaran, ya, ada laporan operasional, ada neraca, ada laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan sal, laporan arus kas. Hubungannya bagaimana sih? Ada kaitan nggak masing-masing laporan keuangan ini? Teman-teman sudah mengambil mata kuliah akuntansi yang biasa ada? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kalau misalkan hubungan neraca dengan laporan arus kas, itu di akun apa? Ayo. Diajari nggak waktu ngambil mata kuliah akuntansi? Diajari nggak? Oke, dia berarti bingung. Nggak apa-apa. Kita lihat laporan yang pertama, laporan realisasi anggaran. Kita lihat Mbak ke bawah.
Oke, laporan realisasi anggaran ya, isinya ada apa saja? Pendapatan, kemarin sudah saya jelaskan ya. Ada pendapatan, Pendapatan dan belanja. ada belanja, terus ada pembiayaan, terus terakhir coba ke bawah. Terakhir ada apa itu? Ada surplus defisit, ya enggak? Sebelum pembiayaan itu ada surplus defisit, terus ada pendapatan, ada belanja, ada surplus defisit, kemudian ditutup dengan pembiayaan. Kemudian ada sisa lebih atau kurang. Ini tadi apa yang dikatakan defisit, padahal defisitnya bukan yang 245 ini. Oke, sekarang kita lihat pendapatan. Jadi ada LRA itu ada pendapatan, ada belanja, ada surplus defisit, kemudian ada pembiayaan. Teman-teman tahu nggak bedanya pendapatan dengan pembiayaan? Kemarin sudah saya jelaskan, sempat saya jelaskan belum? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Bedanya pendapatan, jadi pendapatan, belanja, kan ketemu nih lebih besar mana pendapatan sama belanjanya lebih besar mana? Lebih besar belanja kan? Sehingga ketemu defisit. Defisit, cara pemerintah menutup defisit itu dengan pembiayaan ya. Jadi kalau pendapatan itu penerimaan yang maaf sebentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau pendapatan itu penerimaan tetapi tidak akan dikeluarkan kembali. Ya enggak? Kalau penerimaan pembiayaan itu ya arus kas masuk ke pemerintah ya tetapi dia akan dikeluarkan kembali. Contoh kalau pinjaman ya. Pinjaman itu akan dikeluarkan kembali enggak? Akan. Ya, sehingga dia masuk ke pembiayaan. Oke. Sama juga dengan belanja. Belanja itu arus kas keluar, ya, tetapi dia tidak akan diterima kembali. Ya enggak? Kalau kita sudah belanja, duitnya kembali ke kita lagi enggak? Enggak. Enggak, ya. Nah, kalau pengeluaran pembiayaan itu pengeluaran yang duitnya akan kita terima kembali. Contoh, investasi. Itu. Pemerintah melakukan investasi ke perusahaan anak, misalkan. Duitnya ini akan kembali ke pemerintah enggak? Investasinya kembali, maka dia masuknya ke kelompok pembiayaan. Itu. Ya, sampai di sini bisa jelas ya. Pendapatan, belanja lebih besar mana sehingga ketemu surplus atau defisit, kan defisit nih. Nah, untuk menutup defisit kita pinjam duit, pinjam uang. Nah, pinjam itu bukan pendapatan, tetapi penerimaan pembiayaan. Oke ya, sampai di sini jelas ya. Teman-teman coba cermati, penerimaan perpajakan realisasinya berapa? Pendapatan perpajakan realisasinya berapa? Rp1.200. 1.248. Mana 48? 1.285 triliun. Oke, 1.285 triliun 136 miliar sekian. Oke, perhatikan angkanya baik-baik. Udah? Udah, Pak. Udah? Iya, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke laporan operasional. Coba Mbak ke bawah ke laporan operasional. Oke, stop. Pendapatan perpajakan di laporan operasional berapa? 1.208. Pendapatan perpajakan di laporan operasional berapa? 1.577 triliun. Bedanya apa dengan pendapatan perpajakan yang di laporan realisasi anggaran tadi? Sama-sama pendapatan perpajakan loh. Kenapa laporan realisasi anggaran menyajikan 1.285 triliun, sementara laporan operasional menyajikan 1.577 triliun?
Sama-sama pendapatan perpajakan ini kan? Ayo. Tadi sempat melihat beda nggak waktu Iya. paparan? Iya, Pak. Kenapa itu? Ada yang ingin bisa menjawab? Kayaknya yang tadi di laporan yang di atas itu yang terrealisasi ya, Pak. Ini juga. Terus? Kenapa? Ada yang tahu bedanya? Ada yang tahu bedanya? Ada yang tahu bedanya nggak? Kurang tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Oke. Ini sama-sama pendapatan perpajakan loh. Angkanya beda nggak dengan yang di atas tadi? Beda kan? Beda, Pak. Beda. Beda. Ya, Pak. Beda. Teman-teman masih ingat basis akuntansi? Akrual sama cash basis. Oke. Menurut teman-teman, LRA tadi itu dicatatnya berdasarkan kas atau akrual? Yang laporan realisasi anggaran. Kayaknya kas ya, Pak. Cash bukan, Pak. Oke, kalau yang laporan operasional? Akrual. Nah, bedanya di situ. Jadi, yang laporan realisasi anggaran yang tadi, ya, itu pencatatannya berdasarkan jumlah kas ya yang masuk. Ya. Pendapatan pajak yang sudah diterima oleh negara ya, yang kasnya, duitnya sudah masuk ke kas negara. Itu yang di laporan realisasi anggaran tadi. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Sampai di sini bisa dipahami? Ya, Pak. Oke. Kalau di laporan operasional ini akrual basis. Ya. Apakah 1.577 triliun ini duitnya sudah masuk semua ke negara? Belum. Mengapa belum? Mengapa belum? Ya tadi, ya kan? Karena ada yang laporan realisasi anggarannya jumlahnya lebih kecil, ya enggak? Kan laporan realisasi anggarannya 1.285 triliun, terus laporan operasionalnya 1.577 triliun. Gitu. Masih lebih gedean yang laporan operasional, sehingga belum seluruh duitnya diterima. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Kalau lebih gede laporan operasional dibandingkan dengan laporan realisasi anggaran, ya, kira-kira selisihnya itu akan muncul di laporan apa? Selisihnya akan muncul di laporan apa? Kan laporan operasionalnya 1.577, terus laporan realisasi anggarannya 1.285. Nah, kira-kira akan muncul di laporan apa tuh selisihnya? Saldo anggaran lebih bukan, Pak? Bukan. Emang ada anggaran lebih? Awal ya, maaf Pak, salah. Ayo, coba pikir. Di logika, gitu, di logika. Ayo, coba. Kalau gedean yang akrual dibandingkan dengan yang LRA, yang cash basis, artinya duit yang diterima negara ini lebih sedikit atau lebih besar? Lebih sedikit. Dari yang seharusnya. Iya. Ya kan?
seharusnya pendapatan negara itu 1.577 triliun kalau berdasarkan hak, ya kan? Akrual basis ini kan hak berdasarkan haknya gitu kan. Negara sudah berhak dapat 1.577 triliun untuk pendapatan pajak. Tetapi yang diterima baru 1.285 triliun. Nah, kira-kira selisihnya itu disebut apa? Masih nggak paham juga? Ayo, kira-kira selisihnya disebut apa? Mas Zaidan, ayo Mas Zaidan. Ini Mas Zaidan harus tahu. Apa Mas Zaidan? Selisihnya disebut apa? Saya kurang tahu deh, Pak. Oke, saya kasih contoh gini. Mas Anwari, ya, itu misalkan disuruh Mas Mario untuk melakukan pekerjaan. Katakan, Mas Anwari, bro, tolong dong, saya nggak bisa translatein ya, suruh translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Katakan Mas Anwari jago bahasa Inggris nih, ntar gue bayar katakan 100.000 gitu. Udah selesai nih, kerjaan translate-nya sudah selesai, sudah diserahkan ke Mas Mario, ya. Mas Mario baru bayar 70.000, kurang berapa? 10, Pak. Kurang 30. Iya. Oke, Mas Anwari secara akrual basis akan mencatat pendapatannya berapa? 100. Terus yang kekurangannya 30 sama Mas Anwari mau dicatat apa? Oh, pendapatan Pak. Bukan kan? Yang ditahan. Piutang. Ini serius ini. Semester berapa ini? Saya suruh ngulang semua ntar pengantar akuntansinya. Mas Zaidan agendakan nih, himpunan mahasiswa akuntansi agendakan kita belajar bareng nih dasar-dasar akuntansi lagi. Kalau ketua himpunannya nggak paham, saya agak ragu anggotanya juga pada paham. Gitu. Kita agendakan ini, serius ini. Ayo, apa kira-kira? Ini saya udah kasih contoh yang mudah banget, udah. 30-nya akan dicatat apa nih sama Mas Anwari, 30.000? Mas Mario akan mengakui 30.000 itu apa? Mas Mario punya utang nggak ke Mas Anwari? Utang. Iya, Pak. Utang. Oke. Ya. Terus Mas Anwarinya akan punya piutang nggak ke Mario? Utang. Oke. Jadi yang 30 dicatat apa? Piutang. Piutang. Teman-teman tahu nggak bedanya pendapatan diterima di muka sama pendapatan yang masih harus diterima? Kalau diterima di muka udah dapat uangnya ya, Pak? Sebentar ya. Iya, tapi kerjanya belum, Pak. Oke, sebentar. Oke. Kembali lagi ke sini. Pendapatan diterima di muka itu kita terima dulu, tapi kita belum melakukan pekerjaan, sehingga pendapatan diterima di muka. Kalau pendapatan yang masih harus diterima, kita sudah kerja, tapi duitnya belum kita terima. Itu pendapatan yang masih harus diterima. Yang utang yang mana? Yang pendapatan diterima di muka atau yang pendapatan yang masih harus diterima? Yang harus diterima. Yang harus diterima, Pak. Pendapatan diterima di muka, Pak. Yang kelompok utang, kelompok liability, Iya. itu pendapatan diterima di muka. Ya. Ya. Kalau kelompok piutang itu pendapatan yang masih harus diterima. Oke, kembali ke konteks laporan realisasi anggaran dan laporan operasional ini. Kalau begitu, lebih besar yang laporan operasional dibandingkan dengan laporan realisasi anggaran, itu berarti ada selisih kan? Ada, Pak. Selisihnya itu akan tercantum di mana coba? Coba dengan logika yang tadi kita bangun sama-sama, ya selisihnya ini akan tercatat di mana?
Di laporan neraca. Oke, bagus Mbak Alvira. Coba Mbak Pika ya, masuk ke laporan neraca. Kira-kira di akun apa Mbak Alvira? Di piutang bukan, Pak. Oke, bagus. Masuk ke kelompok piutang, akan masuk ke apa coba? Pendapatan, tuh tadi tuh, lihatin tuh. Piutang jangka pendek dong. Ya, masuknya ke piutang jangka pendek karena pajak itu kan nggak ada kan pajak yang dilunasi sampai bertahun-tahun kan? Nah, gitu. Maksudnya ke apa tuh? Ada pendapatan yang masih harus diterima sama ke piutang. Ada piutang perpajakan tuh 101 triliun. Ya nggak? Ada, Pak. Iya, Pak. Oke. Ada yang aneh nggak? Selisihnya tadi berapa? Pendapatan pajak LRA dengan pendapatan pajak LO. Coba dihitung. Selisihnya berapa? Ada yang sudah sempat hitung? Kira-kira 292-an. 292 triliun. Triliun apa miliar? Miliar. Miliar apa triliun? Miliar. Miliar apa triliun ya? Coba dihitung lagi. Triliun, Pak. Triliun. Oke. Ketemu nggak angka 200 triliun itu? Di mana? Udah? Ada yang nemu? Kalau di piutang perpajakan, cuma ada 101 triliun. Ya enggak? Iya, Pak. Terus kurangnya ada di mana? Di penyisihan piutang tak tertagih bukan, Pak? Di penyisihan piutang tak tertagih. Tahu nggak apa itu arti akun penyisihan piutang? Fungsinya buat apa? Kalau ada piutang yang nggak bisa ditagih lagi. Dia fungsinya untuk penyisihan, pencadangan, ya. Ini konsep pengukuran. Artinya gini, kita pemerintah punya piutang 326 triliun, tetapi dari angka 326 triliun itu, ya, kemungkinan tidak semuanya tertagih. Berapa yang tidak tertagih pakai pencadangan, ya, pakai penyisihan, hitungannya 199 triliun. Jadi angka penyisihan itu dia tambahan piutang nambah 101 triliun tadi atau tidak? Tidak kan? Gitu. Jadi gini, akuntansi jangan otak-atik gatuk, tahu nggak? Yang penting 200 ini kayaknya kalau 101 tambah 199 nyambung nih gitu. Enggak, 199 itu kan pengurang. Gitu. Ayo. Ini saya dasar banget ini. Coba membuka lagi wawasan teman-teman dari dasar banget. Karena akuntan ya tidak paham dasar-dasar kayak gini ya ke depan dibolak-balik akan sulit. Nah, kalau udah paham dasar-dasarnya dibolak-balik gampang. Tadi selisihnya berapa? Ada yang sudah sempat menghitung 200 berapa triliun tepatnya? Coba dihitung selisihnya. 292, Pak. Berapa, Mas Zaidan? 292. 292 triliun. Oke. Di piutang perpajakan yang jangka pendek itu ada 101 triliun. Ayo kita coba cari lagi. Kira-kira di mana? Ayo. Mungkinkah dia di piutang jangka panjang? Coba lihat, nggak masalah. Kita lihat lagi di piutang jangka panjang. Ada nggak piutang jangka panjang yang piutang perpajakan? Coba lihat. Ayo, coba lihat ke bawah. Stop. Ada nggak piutang perpajakan di situ? Tidak ada. Tidak ada. Ya, oke. PR ya, coba cari di mana selisihnya itu. Kan tadi LRA itu cash basis, ya kan? Pendapatan yang diterima kas. Kalau LO itu accrual basis, pendapatan yang seharusnya diterima oleh pemerintah.
Seharusnya diterima 1.500 sekian. Yang diterima 1.000, yang sudah diterima dalam bentuk kas itu 1.200 sekian. Ada selisih kan? Selisihnya ini mestinya kan kita akui jadi piutang, ya enggak? Logika yang tadi Anwari sama Mario gitu. Anwari sudah bekerja harusnya 100, baru dibayar 70 sama Mario gitu. Sehingga yang kan mestinya Anwari akan mencatat kas 70, ya enggak? Piutang 30, ya kan? Pendapatan jasa translate misalkan 100, kan kayak gitu. Nah, kalau di sini kan mestinya sama, ya enggak? Akan muncul piutang pajak sebesar selisihnya tadi, ya kan? Ada enggak? Belum kelihatan ya? Oke, nanti coba dibaca di CALK-nya. Tapi maksud saya begini, hubungan antara LRA, LO, neraca, paham ya? Insya Allah, Pak. Oke, sekarang kita coba lihat beban deh. Kita lihat di LRA lagi, ya ada belanja di LRA. LRA kayaknya masih ke bawah ya, Mbak ya. Bawah atau atas ya LRA ya? Oh, atas. LRA di atas tadi. Udah? Nah, coba lihat belanja pegawai di situ ada berapa? 380 triliun. 380 triliun. 532, ya kan? Ya enggak? Pak. Oke, sekarang kita lihat di LO. Berapa beban pegawainya? Bagusnya ini di copy ya, filenya di copy, jadi tab yang satu buka LRA, tab satunya buka LO, tab satunya buka neraca, kayak gitu. Jadi nggak naik turun. Gitu Mbak Pika. Ketangkap nggak Mbak Pika? Ini sudah di-download belum Mbak Pika? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kalau sudah di-download, copy file aja. Jadi nanti tab 1 buka LRA, tab 1 buka LO, tab 1 buka neraca gitu. Tab 1 buka laporan arus kas, tab 1 buka LPE kayak gitu. Enggak apa-apa Mbak, sambil di-copy coba. Oke, beban pegawainya berapa di situ? 382 triliun. Tahun 2020. Iya, 386. 386. Gedean mana? Antara LRA atau LO? Gedean LO. Pak. Gedean LO. Artinya apa? Ada apa? Ayo. Ada hutang. Ada hutang. Ada belanja pegawai yang masih harus dibayar. Itu ya Mbak Alvira ya. Oke. Berapa selisihnya? 6 triliun. Sekitaran 6 triliun ya. Oke. Coba lihat di neracanya. Ada nggak? Coba kelihatan di mana kalau di neraca? Di kelompok apa kalau di neraca kelihatannya? Hutang. Di kewajiban, Pak. Di kewajiban. Coba lihat. Ada nggak? Nah, maksud saya gitu ya, presentasinya tuh gini, kita tahu jadi hubungan antara akun nggak cuma kita tuh belajar diajari misalkan ini contoh LRA, ini contoh LO, terus kalau sudah tahu so what gitu ya. Ini contoh, tapi kita nggak bisa ngebaca laporan ini nih kaitannya apa, fungsinya apa, gitu nggak ngerti. Ada nggak di situ belanja pegawai yang masih harus dibayar? Ya, sekitar 5 triliun. Mungkin gini, neraca itu ya teman-teman tahu bagan akun standar, kode akun tahu? Iya, Pak. Tahu, Pak. Misalkan kalau kas itu kan ada kodenya tuh di depan ya, misalkan 1111 gitu kan, kalau di akuntansi biasa kemarin swasta kan gitu kan, sama di akuntansi pemerintah juga ada kodenya gitu. Nah, yang muncul di neraca ya, yang muncul di neraca di sini itu adalah jadi gini, bahkan akun standar di pemerintah
pemerintah pusat itu totalnya 6 digit, ya, 6 digit. Nih, teman-teman jadi tahu nanti. Ke depan saya akan kasih contoh bagian akun standar. Ada 6 digit. Ya, oke. Ya, yang masuk ke neraca itu yang 4 digit. Itu. Jadi pengelompokannya 4 digit. Contoh misalkan kalau di ini kan 1 aset lancar, ya enggak? 1 aset, 2 kewajiban, 3 ekuitas, ya kan? Kode akunnya. Nah, yang masuk di neraca sini yang kewajiban, contoh ya ini kan kode akunnya 2 depannya, ya. 21 itu kewajiban jangka pendek, gitu. 2111 sekian itu nanti ada utang perhitungan pihak ketiga, gitu. Utang kepada pihak ketiga. Nah, yang muncul di neraca ini adalah 4 digit. Utang kepada pihak ketiga ini di dalamnya ya digit ke-5, digit ke-6 itu ada rinci lagi, termasuk ada belanja yang masih harus dibayar, gitu. Jadi angka 5 triliun itu termasuk ada angka di dalam 49 triliun ini. Tadi yang selisih belanja pegawai yang masih harus dibayar. Oke. Kebayang ya, sudah ya hubungan antara LRA dengan LO sudah ya. Jadi kalau LRA ini cash basis ya, kalau LO itu accrual basis. Selisih LRA di LO itu mestinya akan muncul di neraca. Ya. Oke, sekarang kita kembali ke LRA, coba. Udah di copy-copy belum, Mbak Pika? Belum, Bapak. Oh, baik. Jadi Mau di copy dulu. Ya, di copy dulu biar cukup pindah tab, nggak naik turun. Jadi lebih cepat. Oh iya, bentar ya. Oke. Coba, teman-teman ada yang menghafal nggak tadi? LRA di halaman berapa, neraca di halaman berapa, LO di halaman berapa? Ada yang hafal nggak? Ada yang hafal nggak? LRA itu ada di halaman 24, Bapak. Oke, LO berapa? Neraca berapa? Berapa kali saya minta, ini saya lagi nggak marah ya, bukan marah. Berapa kali saya minta naik turun. Ingat nggak tadi waktu pertama saya kasih contoh, Mbak, ketik aja di situ halaman 1, langsung naik ke atas. Misalkan Mas Zaidan hafal nih, kan dari tadi saya suruh naik turun, tuh kan, hafal. Neraca posisi sekian, LO posisi sekian, LRA posisi sekian. Ketika saya minta, coba balik neraca, kita nggak akan naik turun kayak gini kalau sudah hafal. Gitu. Tinggal diketik sampingnya, langsung. Maksud saya gini, ini kita saya lagi ingin menanamkan ke teman-teman itu tentang cara kerja, gitu. Ya. Tentang cara kerja akuntan itu kerjanya ya efisien, praktis, taktis, gitu. Ya. Bolak-balik gitu. Bisa ditangkap nggak maksudnya, Mas Zaidan? Jadi tanpa diajari gitu ya, saya ingin teman-teman itu membiasakan cara bekerja gitu. Cara bekerja. Ini kalau teman-teman cara bekerjanya kayak gini terus, naik turun lama. Tapi kalau teman-teman hafal ya posisinya tadi, oh neraca di posisi halaman sekian, sekian. Ketika saya minta coba kembali ke neraca, udah tinggal ketik aja di samping halamannya. Gitu. Oke ya. Teman-teman pernah nonton film akuntan? The Akuntan pernah saya film putar kan? Halo? Belum pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Oke, minggu depan kita coba putar. Jadi gini, cara kerja akuntan itu, seorang akuntan itu dia taktis gitu ya. Saya pernah cerita yang Bung Karno disuruh nengokin ini suruh. Jadi ada yang bertanya kepada Pak Karno ya, kepada Bung Karno muda. Pak Karno, Soekarno tolong kamu lihat di bawah ya, kambingnya ada berapa, gitu. Soekarno turun ke bawah, ya. Udah kembali lagi ke atas, udah selesai kembali ke atas, kembali ke rumah ditanya, kambingnya ada 15. Si yang nanya ini nanya lagi, berapa kambing yang hitam?
kira-kira ya kalau Mario atau Mas Zaidan saya suruh gitu, Mas Zaidan, tolong keluar, tolong dihitung kambing di kandang ada berapa ekor. Mas Zaidan keluar ya, keluar. Mas Zaidan ngitungnya, hitung jumlah ekornya saja nggak? Iya, Pak. Ya kan? Kembali Ya. lagi, Pak, kambingnya ada 20. Oke, saya akan tanya lagi, berapa kambing yang warna hitam? Mas Zaidan keluar lagi nggak? Keluar lagi ke kandang lagi. Keluar lagi, ya. Terus kembali lagi ke saya, Pak, kambing yang hitam ada 7, gitu. Oke, yang betina ada berapa, Mas? Keluar lagi nggak? Keluar lagi. Keluar lagi, nengokin satu-satu, yang betina yang mana, yang jantan yang mana, gitu kan? Oke, balik lagi, ya kan? Baru Pak, yang jantan ada sekian, gitu. Saya tanya lagi, yang jantan yang warna hitam ada berapa? Bingung lagi kan? Keluar lagi, ngitung lagi. Gitu. Ini masalah kebiasaan kita bekerja. Ya nggak? Kebiasaan kita bekerja. Kalau cara kerja kita seperti ini terus, kita akan ketinggalan. Akan ketinggalan. Yang bagus itu, Mas Zaidan, tolong ada berapa ekor kambing yang ada di kandang? Keluar. Mas Zaidan hitung, ya, tapi cermat. Gitu. Begitu masuk, ada 20, Pak. Berapa kambing yang warna hitam? 7, Pak. Oh, berapa yang jantan? 5, Pak. Gitu. Dari yang jantan 5 itu hitam apa coklat? Katakan. Oh, dari yang 5 jantan, Pak, 4 warnanya hitam, 1 warnanya coklat. Oke. Mantap nggak kalau seperti itu? Keren, Pak. Nah, saya ingin membiasakan teman-teman tuh begitu. Gitu, tanpa harus misalkan kerjanya gini enggak gitu. Itu kalau kita sudah kebentuk seperti itu, nanti kita di dunia kerja itu enak. Teman-teman pernah praktek akuntansi? Praktek itu yang kayak sertifikasi dasar apa gitu kan ada tuh praktek, ya enggak? Dikasih bukti-bukti transaksi enggak? Kalau sertifikasi enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Cuma langsung soal, Pak. Uren soal, oke. Dulu ya saya pernah olimpiade akuntansi gitu ya. Kalau sekarang olimpiade akuntansi namanya. Itu benar-benar soalnya tuh bukan teori. Misalkan pembelian tanggal 5 Januari, toko ABC membeli barang di tanggal 5 Januari sebanyak sekian buah, harganya sekian. Kalau kita kan biasanya soalnya kalimat kan? Ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Di olimpiade akuntansi ini soalnya itu bukti transaksi. Gitu. Jadi ada faktur pembelian, ada faktur penjualan. Satu, kita dikasih dalam bentuk dus-dusan. Gitu. Ada sekian dus, bukti transaksi. Coba kalau cara kita kerja, di jurnal, 1 bukti transaksi jurnal, 1 bukti transaksi jurnal, misalkan gitu kan. Nanti pas kita lupa, aduh ini transaksi yang tadi di tanggal berapa, bongkar lagi dusnya, ya enggak? Selesai nggak kira-kira? Padahal kita cuma dikasih waktu katakan 1 jam itu untuk sampai selesai laporan keuangan. Gitu. Jadi kita harus cari cara yang paling efektif, paling taktis agar itu bisa cepat, bisa selesai. Gitu. Oke ya. Jadi kalau besok saya tanya Mbak Alvira, tolong hitungin tuh ada berapa kambing di kandang, gitu ya. Itu datang nggak cuma ngitung ada 20 Pak, gitu. Tapi kita bisa lebih. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, tadi kita sampai mana? Tadi kita sampai mana? Saya bahas kambing jadi lupa. Beban pegawai, Pak. Beban pegawai, ya udah Pegawai. udah paham ya berarti hubungan antara LRA, LO, kemudian neraca. Oke, kita kembali ke LRA coba. Oke, sudah ke LRA. Nah, ini harus sudah mulai teknis nih. LRA tak buka tab LRA, ya. LO buka tab LO, neraca buka tab neraca gitu. Coba kalau saya tanya ke Mbak Pika di tab yang berapa yang neraca? Neraca ada di tab 29. Menurut teman-teman biar cakep apa coba? Bedain nama ya kan? Yang satu namanya LKPP. Bener kan 29. Yang satu namanya LKPP semua gimana coba? Nggak apa-apa, Mbak. Oke, ini nanti teman-teman, aduh itu bapaknya sampai halal detail kayak gitu di
diomongin gitu ya. Enggak, saya ingin menanamkan kebiasaan sih. Karena ibu saya tuh rewel banget sama saya dari kecil, ibu saya membiasakan saya dari kecil kayak gitu. Jadi ini ya, kita coba ini. Oke, kembali ke LRA. Ya, jadi LRA ada pendapatan, ya, ada penerimaan perpajakan, ada penerimaan negara bukan pajak. Di sini teman-teman bisa melihat ya, sudah saya jelaskan di minggu lalu. Besaran mana nih? Ternyata lebih besar ke pendapatan perpajakan. Artinya negara kita ya tingkat ketergantungan kepada pajak sangat tinggi sekali. Gitu ya. Sebagian besar pembiayaan di negara kita untuk memenuhi ini itu terpenuhi dari pajak. Gitu. Terus sumber daya alam kita kecil sekali itu penerimaannya, hanya 97 triliun. Gitu. Oke, terus ke belanja Mbak ke bawah. Nah, belanja pemerintah pusat itu stop kata sedikit. Oke, belanja pemerintah pusat itu ada belanja pegawai jenisnya ya, teman-teman sambil belajar. Ada jenis belanja pegawai, ada belanja barang, ada belanja modal, ada pembayaran bunga hutang, ada subsidi, ada hibah, ada bantuan sosial, ada belanja lain-lain. Ada 8 jenis belanja pemerintah pusat. Oke. Ya, jadi teman-teman jadi tahu gitu loh. Oh, kalau belanja pemerintah pusat itu ada 8 jenis. Oke. Minggu lalu sudah saya jelaskan belanja pegawai itu apa, barang apa, modal apa, sudah belum? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Iya. Oke, kalau belanja pegawai ini untuk membayar, ini sekilas ya, bahasa singkatnya. Untuk membayar gaji, tunjangan, ya pegawai pemerintah. Itu di belanja pegawai. Itu. Gaji, jadi kalau yang orang tuanya PNS, itu gajinya dibayarnya masuknya ke kelompok belanja pegawai. Ya. Kalau kayak misalkan cleaning service kayak gitu ya, yang pekerja kontrak itu gajinya honor tiap bulannya itu bukan di belanja pegawai tapi di belanja barang gitu. Nah, belanja barang itu untuk ya belanja yang sifatnya habis pakai. Paham nggak habis pakai? Dia tidak menghasilkan aset tetap gitu. Misalkan belanja rapat-rapat, belanja perjalanan dinas, gitu, honorarium, pengadaan ATK, gitu, pemeliharaan rutin, ya, kebersihan, kayak gitu. Ini masuknya di belanja barang. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, belanja modal, kira-kira kalau belanja modal apa? Untuk kegiatan operasional bukan, Pak? Oke. Belanja modal itu ya yang belanja yang menghasilkan aset tetap. Ya, itu masuk ke belanja modal. Jadi kalau misalkan ada kementerian dia bangun gedung, itu dari belanja barang atau belanja modal? Modal. Oke. Ada kementerian dia beli kertas, itu belanja barang apa belanja modal? Barang. Oke. Kementerian ini beli tanah, modal atau barang? Modal. Kementerian beli komputer, modal atau barang? Modal. Kementerian bayar biaya perawatan kendaraan bermotor, perawatan rutin, modal atau barang? Yang modal siapa? Wah, langsung matikan speaker semua. Aku barang, Pak. Kenapa barang, Mas Anwari? Perawatan. Oke, betul. Yang betul barang. Oke ya. Jadi sudah bisa membedakan kan barang atau modal kan? Iya, Pak. Oke. Kalau kaitannya dengan laporan arus kas, belanja modal ini dia nanti di laporan arus kas masuk yang kelompok aktivitas operasi atau aktivitas investasi. Operasi kalau yang Operasi, Pak. Investasi kalau yang udah. Kenapa investasi? Karena jangka panjang. Karena jangka panjang, jadi masuk ke investasi, betul. Ya, jadi teman-teman jangan kaget loh, operasi, gitu kan, terus masuk ke investasi, kenapa investasi, gitu ya. Saya ingin teman-teman bukan pengikut, bukan pengekor, gitu ya, tapi teman-teman benar-benar punya prinsip, gitu, punya pemikiran, gitu loh.
Saya kan gitu kan, rata-rata mahasiswa sekarang kan kalau dosennya, dia langsung beralih yang kira-kira gitu kan. Nah, saya tidak ingin teman-teman itu kalau kayak gitu, mentalnya, maaf ya, mentalnya teman-teman nanti akan mental penjilat semua. Gitu. Saya nggak ingin seperti itu gitu. Saya ingin kita ya mahasiswa itu kritis gitu ya. Jadi sebelum kita mengutarakan pendapat, kita benar-benar punya prinsip, punya dasarnya gitu loh. Jangan aktivitas operasi saya langsung oh gitu kan. Terus teman-teman langsung oh bukan Pak, aktivitas investasi. Saya oh investasi, bingung lagi jadinya gitu. Nah, itu saya nggak suka. Biasanya teman-teman nanti kalau kayak gitu mentalnya mental, maaf ya, kalau nanti jadi pekerja, pegawai, mentalnya mental penjilat semua. Atasan senang ini, ikut ini, senang ikut ini tanpa kita punya prinsip. Gitu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, nah, Pak. belanja modal ini ya dia masuk ke aktivitas investasi karena kan tadi barangnya tidak langsung habis gitu. Dia untuk jangka panjang, makanya masuk ke aktivitas investasi. Oke, biar langsung nyambung ya. Coba dicatat itu realisasi belanja modal berapa. Dicatat dulu di kertas kecil, catatan teman-teman ya. Enggak apa-apa sambil nyatet di kertas kecil coret-coretan 137,383 triliun. Itu anggaran atau realisasi? Yang biru. Oh, realisasinya yang 190 ya. Iya, Pak. 190,919 triliun. Iya. Oke. Nah, Iya, Pak. sekarang kita lihat di laporan arus kas. Mestinya sama atau tidak? Kita lihat di laporan arus kas, tab keberapa coba, Mbak Pika? Besok Mbak Pika jangan ini lagi ya, jangan ngambek. Misalkan, enggak Pak, besok saya nggak mau jadi operator lagi lah, gitu. Bapak Pika kopinya cuma 3. Oh, iya, di kopi Kopi lagi Mbak, nambah kopi. Gulanya dikit aja. Bapak punten, tadi teh laporan apa lupa? Laporan arus kas. Arus kas. Ya. Mbak sudah buka. Nah, harusnya rename dulu baru dibuka. Kalau udah dibuka di rename nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Kita besarin. Coba kalau laporan arus kas operasi ya, itu kan yang rutin-rutin tuh. Ya enggak? Penerima gedein lagi Mbak, kayaknya masih kecil. Nggak tahu teman-teman udah kecil atau terus? Coba. Masih kecil ya, terus nggak apa-apa gedein Mbak. Oke, sip ya. Nah, lihat tuh dari arus kas operasi, isinya kan penerimaan perpajakan yang rutin-rutin kan? Ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Yang rutin-rutin. Coba lihat belanjanya, arus kas keluar coba Mbak. Yang aktivitas operasi, arus kas keluar. Tuh, isinya ada belanja apa saja? Belanja pegawai, barang dan jasa, pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, bansos, lain-lain, ya. Dana bagi hasil pajak ini transfer ke daerah. Ini dana transfer ke daerah. Nanti belanja yang bawah itu, yang belanja transfer, ya. Nanti di LRA-nya yang belanja transfer. Tapi ini rutin-rutin semua, ya enggak? Iya, Pak. Nomor 8 sampai 15 ini dana transfer. Coba kembali ke LRA, Mbak. Nah, udah cepet ini, Mbaknya. Klik, nah, cakep. Oke, ada belanja transfer itu kan, ada belanja pemerintah pusat, ada belanja transfer, ya enggak? Ada dana bagi hasil pajak, apa itu ke bawah. Nah, itu yang 8 sampai tadi tuh. Ada dana insentif daerah, dana keistimewaan DIY, dana otonomi khusus, itu masuknya ke aktivitas operasi. Oke, coba sekarang kembali ke laporan arus kas. Ya, itu aktivitas operasi, isinya yang rutin-rutin tadi ya. Oke, sekarang ke bawah. Ini yang presentasi harusnya teman-teman, bukan saya.
Ya, nanti kelompok berikutnya presentasinya gini keren gitu, nggak membaca. Tapi nggak apa-apa, itu tugasnya seorang dosen memang gitu. Nanti kalau teman-teman ada yang kurang jelas, langsung tanyain ya. Iya, Pak. Oke, nah sekarang coba B, aktivitas investasi. Ya, investasi. Penerimaan arus kas masuknya dari apa coba tuh? Penjualan BMN. BMN itu barang milik negara, penjualan aset tetap tadi. Waktu beli kan arus kas keluar, waktu barangnya dijual ya arus kas masuk gitu. Nyambung kan? Logikanya masuk nggak? Masuk, Oke. Pak. Ada penerimaan hasil penjualan aset, program restrukturisasi, pembiayaan, penerimaan pembiayaan dana bergulir, penerimaan cicilan pokok investasi pemerintah, masuk ke investasi gitu. Ya. Arus kas keluarnya coba belanja modal sama nggak angkanya dengan LRA? Sama nggak? 90 sama. Iya. Sama. Sama. Kalau beda, salah apa benar? Kalau misalkan beda, Karena ini keluar ya. ya. Jadi ya. Kalau beda di LRA dengan di laporan arus kas tadi, kalau misalkan beda, salah apa benar? Salah ya, Pak? Salah, Pak. Kenapa salah? Emang Karena kan tadi negara kita kan Berbeda. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga. Kenapa salah? Soalnya kan itu belanja ya, Pak. Jadi udah pasti nominalnya. Iya nggak? Enggak juga, kalau alasannya belanja sudah pasti nominalnya, kadang aja kita ke Indomaret ada cashback, harganya beda antara yang di barcode sama di kasir. Bukan itu alasannya. Ayo. Gimana? Ikut kuliah akuntansi sektor publik menantang? menantang, Pak. Karena ini pendapat saya, Pak. Ya. Karena ini aktivitas investasi dan arus kas keluar, berarti kan ini dana yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, sedangkan tadi yang ada di laporan realisasi anggaran APBN itu kan laporan yang sudah terrealisasi. Jadi kalau misalkan beda itu menurut saya salah. Jadi harusnya sesuai dengan laporan arus kas. Oke. Sama dengan ya. Laporan realisasi anggaran ingat tadi disusunnya basisnya apa? Basis kas kan? Kas, Pak. Ya. Dia akan dicatat sebagai belanja kalau sudah keluar dari kas negara. Ya enggak? Iya. Kalau betul. kas keluar dari kas negara dicatat di arus kas keluar kan? Iya, Pak. Arus kas keluar. Jadi harus sama gitu. Kalau ini beda salah udah. Iya, Pak. Jadi teman-teman, ya saya ingin kita berpikir gitu ya, kritis gitu. Jadi kalau teman-teman jadi auditor atau jadi akuntan publik, jadi atasan ya, anak buahnya bikin laporan keuangan, ya kita cukup lihat sekilas, salah nih Mbak, gitu. Nanti anak buah Mbak akan ini, anak buah Mas atau Mbak akan ini, wah atasan saya pinter banget ya, gitu. Baru lihat sekilas sudah tahu salah gitu. Padahal udah tahu kunci-kuncinya di akun-akun mana. Gitu. Oke ya. Oke, sekarang saya tanya, kalau misalkan pemerintah penyertaan modal ke anak perusahaan, masuk kemana? Oh, masuk kemana itu? Pemerintah, ya, dia investasi nyerahin modal lagi, nambah modal ke BUMN misalkan. Itu masuk ke arus kas apa? Arus kas, Mas. Keluar. Keluar bukan? Keluar apa? Keluar apa? Investasi bukan, Pak? Betul, itu kan udah ada tuh di depan tuh, tinggal kita baca tuh. Penyertaan modal negara, itu kan sudah ada itu. Oke, itu nah kita akan bahas nanti. Kita masuk ke LRA dulu. LRA lagi. Belum keluar. Mbak? Oke. Ya, tadi kita sudah sampai ke belanja tadi ya, sudah ya. Terus belanja transfer ini ya, transfer ini dari pemerintah pusat ya, ditransfer ke pemerintah daerah, itu belanja transfer. Gitu.
teman-teman bisa lihat di sini, berapa total belanja transfer tuh? Berapa total belanja transfer? Yang coba Mbak ke atas sedikit. Ke atas sedikit terus. Nah, belanja transfer ke daerah dan desa yang Romawi 2 itu 762 triliun ya. Dari total belanja negara kita berapa? 2.500-an triliun ya. 762 triliun itu mengalir ke daerah. Itu. Jadi teman-teman bisa bisa memperkira-kira gitu. Kira-kira daerah di Indonesia itu sudah betul-betul mandiri atau masih tergantung sama pusat. Tergantung pusat ya, hampir separuhnya, hampir separuh sih, hampir separuh ini masih di dananya dari pusat. Gitu. Oke, ke bawah. Setelah belanja, kita akan masuk ke surplus defisit tadi. Surplus defisit itu selisih antara pendapatan dan belanja. Ya, pendapatan 1,berapa tadi? 1.600-an triliun, ya kan? Kemudian belanjanya 2.500-an triliun, sehingga ketemu defisit 947 triliun. Nah, bagus nggak penganggaran seperti ini? Kurang bagus, Pak. Tidak, Pak. Oke, dalam konteks ekonomi mikro, dalam konteks mungkin anggaran kita ya, individu ya, personal, pribadi kurang bagus ya. Kita punya duit 1 juta, pengeluaran kita 1,5 juta, gitu kan nggak bagus gitu ya. Nah, kalau yang di pemerintahan ini ya, sebenarnya kalau kita kembali ke prinsip umum ya nggak bagus gitu. Mestinya jangan lebih besar pasak daripada tiang, gitu ya kan gitu ya. Mestinya jangan besar pengeluaran dibandingkan dengan penerimaannya. Cuma dalam konteks pemerintah atau negara gitu ya, kadang berpikirnya bukan mikro gitu ya, tapi berpikirnya makro gitu. Pemerintah perlu investasi ke depan, misalkan bangun infrastruktur dan sebagainya gitu, sehingga belanjanya akan lebih besar. Dari contoh lah misalkan gini, pendapatan kita 10 juta gitu. Tapi kita di tahun 2021 misalkan pendapatan kita totalnya kalau di total setahun itu katakan 200 juta gitu. Tapi di tahun 2021 kita perlu beli rumah daripada ngontrak gitu. Ya, perlu beli rumah daripada ngontrak sehingga beli rumah gitu. Sehingga beli rumah nilainya kan lebih dari 200 juta gitu. Nah, kalau sifatnya seperti itu masih oke gitu. Artinya lebih besar pengeluaran dibandingkan pendapatan, tetapi pengeluarannya itu untuk investasi. Ya kan? Bukan untuk konsumsi. Ya, bukan untuk konsumsi. Nah, kalau masih seperti itu oke, tapi kalau pengeluarannya untuk yang sifatnya konsumsi, parah nggak? Parah, Pak. Parah ya, misalkan Mbak Alvira ya punya gaji setahun 200 juta. Ya, tapi untuk jalan-jalan, makan, misalkan ya, kalau anak muda sekarang istilahnya apa? Ya jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan total habis dari pendapatan 200 juta habisnya bisa sampai 300 juta gitu. Kalau gitu nggak bagus ya. Tapi kalau investasi tadi beli rumah, mungkin beli apartemen, beli tanah gitu ya. Investasi mungkin masih ini ya relatif lebih aman. Nah, sekarang kita lihat defisit kita 947 triliun, kira-kira untuk lebih banyak terutama di pemerintah pusat ya, lebih banyak untuk investasi atau untuk konsumsi. Itu sebenarnya bisa dilihat dari laporan LRA dan laporan arus kasnya, ya enggak? Laporan arus kasnya lebih gede operasi atau lebih gede investasi, ya enggak? Karena kalau tadi contohnya kan Mbak Alvira penghasilan 200 juta, beli apartemen katakan 400 juta. Kan di tahun 2021 kan kelihatan arus kas operasinya cuma mungkin 150 juta gitu ya. Untuk jalan, untuk makan. Tapi aktivitas investasinya beli apartemen 400 juta. Gitu. Kalau yang di pemerintah ini tadi lebih gede aktivitas operasi atau aktivitas investasi? Operasi, Pak. Operasi. Oke, kalau belanja pemerintah pusat tadi kita bisa melihat ya, bahkan belanja untuk bayar bunga
Ya enggak? Coba ke atas lagi Mbak Pika. Nah, tolong. Belanja untuk bayar bunga, ya kan? Tuh, bunga utang itu 314 triliun loh. Ya kan? Dia cuma kalah dari belanja pegawai dan belanja barang. Ya enggak? Dibandingkan dengan belanja modal, jauh. Ya kan? Dibandingkan dengan belanja untuk subsidi ke masyarakat, subsidi cuma berapa? 196 triliun. Ya enggak? Ya, Pak. Dibandingkan untuk belanja hibah, cuma 6 triliun. Dibandingkan untuk belanja bansos, 202 triliun. Gitu. Gedean mana itu? Gedean belanja bunga utang. Karena utang itu cost, ya. Utang itu cost. Jadi teman-teman jangan bangga ya dengan punya aset banyak, tapi maksudnya utang. Kalau utang untuk punya aset masih mending ya, jangan bangga ya punya kartu kredit banyak gitu ya, bisa gesek sana gesek sini, tapi utangnya makin banyak. Gitu. Oke, belanjanya lebih banyak ke tadi ya bunga utang. Terus aktivitas ininya lebih banyak ke aktivitas operasi dibandingkan dengan aktivitas investasi. Gitu. Oke ya, sampai di sini bisa dimengerti. Jadi secara analisa kita orang awam gitu ya, bagus nggak ini struktur APBN? Kurang ya. bagus. Bagus, Pak. Mestinya bisa lebih dihemat lagi gitu ya. Dengan kondisi itu, oke lah kalau kita defisit, tapi defisitnya mungkin lebih banyak untuk yang belanja bantuan sosial, mungkin ya karena ada pandemi COVID kemarin gitu ya. Gitu. Untuk apa? Ternyata we know ya, sekarang kita tahu bersama. Oke, ke bawah lagi Mbak. Nah, defisit 797 triliun itu, kita sampai jam berapa sih kuliahnya? 12:30 ya? 12:30 kan? Iya, Pak. Oke, sebentar lagi. Kita selesaikan LRA, minggu depan kita bahas lagi ke bawah. Gitu. Untuk nutup defisit 947 triliun, maka pemerintah melakukan pembiayaan. Itu. Kalau penerimaan pembiayaan berarti ada uang masuk ke rekening pemerintah ya ke pemerintah, tapi dia harus dikeluarkan kembali. Itu penerimaan pembiayaan. Ya, kalau pengeluaran pembiayaan ada uang keluar, tetapi akan diterima kembali oleh pemerintah. Coba kita lihat teman-teman, ya pembiayaan dalam negeri neto, ya kalau positif di sini positif berarti penerimaan pembiayaan. Itu. Kira-kira untuk menutup defisit 947 triliun tadi, kira-kira sumber pendanaannya dari mana? Ayo. Ngutang ya, Pak? Betul. Tuh, kita bisa lihat tuh angka surat berharga ya neto. Ya, surat berharga neto itu artinya ada penerimaan surat berharga di situ 1.541 triliun ya. Tetapi di satu sisi kita juga ada pengeluaran surat berharga. Maksudnya apa coba? Maksudnya apa coba? Maksudnya ada utang negara, SUN itu loh, surat obligasi negara, surat utang negara itu yang obligasi ORI gitu, yang sudah jatuh tempo. Kalau jatuh tempo kan negara harus bayar, ya enggak? Jadi negara jual obligasi 1.541 triliun untuk membayar obligasi 364 triliun. Jadi utang untuk bayar utang. Defisitnya tadi berapa? Defisitnya berapa? 947 triliun. Utangnya berapa? 1.541 triliun. Kasih contoh gini, Mbak Alia ya. Misalkan ini contoh ya, Mbak Alia ditagih utang sama Mbak Alvira 900.000 gitu. Tapi Mbak Alia ngutang lagi ke Mbak Siti Anissa. Anissa, ini nih ditagih sama Vira 900.000. Lu nggak ngomong. Anissa, gue ditagih nih sama Vira, utangnya harus dibayar karena dia mau buat bayar SPP juga. Berapa? Gue pinjam deh ke lu 1,5. Masuk akal nggak? Enggak. Ya kan? Karena punya utang lagi yang lain nih, ada obligasi yang harus jatuh tempo yang harus dibayar juga 364 triliun. Jadi ngeluarin obligasi 1.541 triliun.
Oke ya, jadi utang untuk bayar utang. Oke. Terus ada untuk penyertaan modal pemerintah 94 triliun, ini berarti duit keluar. Ini kita investasi lagi ke BUMN 94 triliun gitu. Terus ada dana pengembangan pendidikan nasional, ini untuk investasi dana abadi 10 triliun. Mulai ke bawah, Mbak Pika. Nah, terus pembiayaan luar negeri, ini yang dari luar negeri ya. Luar negeri itu ada coba penarikan pinjaman neto, penarikan bruto 141 triliun ya. Ada penarikan pinjaman program tunai, ada penarikan pinjaman program kegiatan. Ini artinya apa? Kita pinjam ya. Kita pinjam ke luar negeri 141 triliun. Gitu. Kalau yang tadi surat berharga itu pinjaman dalam negeri. Tapi apakah teman-teman bisa menjamin surat utang negara itu dimiliki oleh WNI saja? Tidak kan? Gitu. Bisa jadi yang punya surat berharga itu juga orang-orang asing gitu. Dia beli lewat apa? Perusahaan-perusahaan kayak pasar modal kayak gitu ya. Dia beli lewat situ, ada obligasi-obligasi gitu. Yang punya bisa juga orang asing. Gitu. Ini kondisi sekilas struktur keuangan negara kita, teman-teman. Ada hal baru yang teman-teman peroleh dari kuliah hari ini? Oke, ini sisa lebih kurang ini nanti saya jelaskan ya, minggu depan saya jelaskan 245 ini hubungannya ke laporan keuangan apa. Oke, boleh di close, Mbak Pika? Di close stop share ya, oke. Gimana perkuliahan kita hari ini? Seru Pak, mikir banget. Gitu ya, minggu depan kita akan lanjutkan ya. Tadi ini tuh teman-teman berpikir kita S1 gitu ya, bukan anak SMA SMP yang dicekoki terus iya Pak Guru gitu ya. Saya bukan Pak Guru. Saya inginnya saya itu mitra diskusi gitu. Saya pernah nonton film apa itu yang Kung Fu Hustle atau apa itu yang Stephen Chow itu sebenarnya dia punya chi tenaga dalam yang bagus ya. Tugasnya master itu hanya membangkitkan chi-nya gitu. bukan saya transfer ilmu gitu. Nah, teman-teman harus ini gitu ya. Karena sebagus apapun seorang guru gitu ya, sebagus apapun seorang guru menjelaskan ya, kalau si murid atau si mahasiswa ini dia tidak mencoba mengelaborasi kemampuan yang ada di dirinya, nggak akan optimal. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman hari ini coba baca-baca lagi ya akuntansi dasar ya. Apa itu aset, apa ini hubungan antara laporan keuangan seperti apa. Gitu. Nah, apa yang teman-teman peroleh tadi ya, misalkan jadinya kita tahu bagaimana kondisi keuangan negara kita seperti apa gitu. Gitu. Nah, harapannya teman-teman nanti ya ketika sudah berkecimpung di dunia pemerintahan ya, kita nggak tahu nih Mas Zaidan sekarang ketua BEM ya, ketua himpunan mahasiswa misalkan. Besok jadi ketua DPRD Kota Bogor bisa jadi, atau jadi wali Kota Bogor bisa jadi gitu. Ya, ingat hari ini gitu. Ingat oh ya dulu pernah kuliah nih akuntansi sektor publik sama Pak Warno gitu. Katanya kita harus berhemat gitu. Nanti kalau sudah duduk di pemerintahan ya jangan foya-foya gitu. Jangan menjadi bagian yang itu juga. Banyak teman-teman ya yang dulu mahasiswa demo era-era reformasi gitu ya, ketika sudah duduk jadi anggota DPR, duduk jadi di pemerintahan gitu, ternyata maaf ya perilakunya tidak jauh berbeda dengan tokoh-tokoh yang beliau hujat pada saat dia menjadi mahasiswa gitu. Jadi saya ingat teman-teman, idealisme itu ya, integritas, idealisme itu forever ya, bukan hanya pada saat kita jadi mahasiswa saja gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Jadi untuk akuntansi pemerintah pusat ya, akuntansi pemerintah pusat itu ada 3 pertemuan sebenarnya. Tapi saya tidak ingin membacakan teori, tapi teman-teman tidak tahu laporan keuangan pemerintah pusat apa. Saya akan mulainya dari belakang. Jadi dari outputnya, dari laporan keuangannya, teman-teman paham. Setelah itu saya jelaskan teorinya. Gitu. Tapi teman-teman paham dulu gitu. Daripada saya jelaskan ini slide-nya bla 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 gitu. Ketika ditanya apa sih LRA? Gitu. Apa sih itu pendapatan? Apa itu belanja? Apa itu pembiayaan? Nyambungnya kemana? Ini kenapa LRA beda dengan LO? Kenapa? Gitu. Oke ya.
Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Cukup? Baik. Cukup, Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat istirahat, selamat lanjut kuliah berikutnya. Ya, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Yang belum absen silakan absen. Ya, terima kasih atas perkuliahannya hari ini. Ya, senang sekali teman-teman bisa kuliah dengan semangat. Ya, mudah-mudahan yang diperoleh hari ini bisa ya kita coba perbaiki meski sedikit demi sedikit gitu. Karena untuk tujuan itulah kita belajar. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang, tetap sehat selalu ya dan tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop record ya.